Bab 29 Kehilangan. Aku tidak tahu kenapa Dante begitu emosional di sini. Seakan dia melampiaskannya hanya padaku. Aku tidak tahu menanggapinya dengan apa. Setelah dia mengatakan kalau dia ingin tenang, aku mencoba untuk keluar dari rumah ini. Bukankah aku benar dia ingin tenang? Jadi aku membiarkannya sendiri di dalam. Kalau begitu, aku keluar. Namun baru saja aku sampai di luar, suara benda berjatuhan selalu aja terdengar. Aku takut, itu seperti menyakitkan bagiku. Entah mengapa, aku menangis dan hanya bisa bergumam kalau dia harus berhenti melakukan itu. Tolong hentikan dia, jika tidak nanti dia terluka, ujarku, tapi tidak ada yang mau mendengar satupun dari banyaknya penjaga yang berdiri tegap di depanku. Nia pun hanya berpaling. Aku berharap seperti ini hanya dijadikan tontonan gratis oleh mereka. Sedangkan aku menangis dan tidak bisa melakukan apapun. Suara benda berjatuhan semakin terdengar. Apakah dia sebegitu emosinya hingga melakukan hal itu? Memangnya masalah apa yang dia hadapi hingga sampai berani melukai dirinya seperti itu? Nia, tolong hentikan Dante. Sekali aja, aku mohon. Bahkan, aku sampai memohon padanya. Memegang tangannya supaya tidak bersikap, tidak mendengarku lagi seperti yang lain. Sama aja, Nia tidak mendengarku. Pengecut kalian. Kalian digaji olehnya bukan untuk seperti ini, ucapku dengan maksud menyindir mereka. Kami sudah diminta untuk tidak mengganggu urusan pribadinya, Cinta. Itu adalah perjanjian kami dengannya sebelum resmi menjadi pengawalnya. Ucap Nia yang membuatku sama sekali tidak menerimanya. Kalau memang benar-benar seperti itu, maka nanti ketika keselamatan Dante di ujung tanduk pun mereka akan tidak peduli sama sekali. Ais, aku menjadi membenci mereka. Badan saja yang besar. Maafkan kami, ujar Nia lagi menunduk padaku. Jika memang mereka tidak mau membantuku, maka satu-satunya harapanku sekarang adalah diriku sendiri. Mengharap mendapatkan bantuan mereka hanyalah sebuah kesia-siaan aja. Mereka akan tetap patuh pada kontrak mereka dibandingkan nyawa orang lain, bahkan bosnya sendiri. Jangan ada yang mencoba untuk masuk. Seperti perjanjian kalian, ini adalah masalah pribadi, ucapku. Cinta, jangan main-main dengan emosi Dante. Aku sudah tidak peduli dengan ucapan Nia. Dengan tubuh yang masih bergetar, aku memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Aku masih menangis, merasa sangat ketakutan jika nanti Dante tiba-tiba menolak dan bertindak kasar. Dia masih berada di ruangan yang sama dengan sebelumnya. Namun dengan kondisi yang sangat berbeda, semua barang-barang sudah diluluh latakan olehnya. Bahkan, barang dengan material kaca pun sudah tak berbentuk di lantai. Yang membuatku syok adalah tetesan darah segar yang mengalir dari jari tangannya. Dante membelakangiku. Dengan hati-hati aku mendekatinya. Aku fokus melihat ke bawah, ke arah pecahan yang berserakan di lantai ini. Aku sampai tidak menyadari kalau Dante hendak menolongku dengan pecahan kaca. Jika aku tidak menyadarinya dengan cepat, aku langsung terkesiap kala mengetahui hal itu. Bahkan untuk bernapas aku tidak berani. Rasanya serpihan kaca itu sudah sangat siap menggores kulitku. Dante tatapannya kosong. Mungkin dia tidak menyadari kalau ini adalah aku, Ana, meski aku berdiri tegak di depannya. Mengetahui kalau Dante tidak akan bergerak sedikit pun, aku berusaha untuk menjauhkan tangannya yang masih memegang serpihan. Susah, tangannya masih kuat. Dante, ini aku, Ana, ujarku pelan sambil berusaha untuk menurunkan tangannya yang satunya. Entah dia terlihat kebingungan saat aku mengatakan itu. Ana, siapa Ana? Anak kecilku, ujarnya. Aku langsung mengangguk. Dia seperti tidak tahu apapun. Apa yang sedang terjadi dengan pria ini sekarang? Rasa takut itu sekejap lenyap, tergantikan oleh rasa berani untuk menyadarkan Dante kembali. Dia sudah kehilangan. Iya benar, ini aku, anak kecilmu. Raut wajah Dante berubah, seketika menjadi sedih. Dia tiba-tiba seperti orang yang stres, menyebut kata yang entah apa artinya. Dante, sadar Dante, jangan seperti ini. Tidak ada respon darinya. Ia hanya berusaha untuk menutup telinganya dan mengucapkan kata astral itu. Diam, dasar perih. Dante menamparku dengan tangannya yang memegang serpihan kaca itu.
yang otomatis membuat pipiku tergores. Terasa sangat jelas kalau darah mengalir dari pipi sebelah kananku. Dante, sadar. Terasa sangat jelas kalau darah mengalir dari pipi sebelah kananku. Dante, sadar. Dante kembali bersikap kasar. Dia mendorongku sambil mengatakan dengan sangat jelas kalau aku adalah pelacur. Jelas membuatku terjatuh, tepat di antara serpihan itu. Membuat telapak tanganku kembali tergores. Bukan ini yang membuatku sedih dan kecewa, melainkan perkataan Dante yang mengatakan kalau aku adalah pelacurnya. Benarkah? Satu persatu pegawai Dante masuk, tak terkecuali Nia. Nia membantuku untuk bangun, sedangkan yang lain memisahkan Dante untuk agak menjauh dariku. "Kamu baik-baik aja kan, Cinta?" tanya Nia padaku. Aku hanya menggeleng, mendekati Dante yang sekarang sedang dipegang oleh anak buahnya agar tidak mengamuk lagi. Dia dipegang seperti orang gila, seperti tidak dibiarkan untuk bergerak sedikit pun. "Tolong lepaskan dia kesakitan jika dia pegang seperti ini oleh kalian," ucapku, menatap tangannya yang sedikit terluka karena olehnya sendiri memegang pecahan itu. "Dia akan semakin berbahaya kalau dilepas. Dia belum tenang sepenuhnya," ujar salah satu dari mereka. Aku menatap Dante yang hanya menatap ke bawah saja. Aku tidak percaya kalau hal ini akan terjadi padanya. Dia seperti kehilangan dirinya sendiri. "Lepaskan aja. Terkait melukaiku atau tidak, itu menjadi tanggung jawabku. Please, dia kesakitan jika kalian memegangnya seperti ini." Aku sampai menaikkan nada bicaraku pada mereka hingga mereka mau melepaskannya. Perlahan, aku melepaskan serpihan itu. Dia cukup kuat untuk menggenggamnya. Semakin aku berusaha untuk melepaskannya, semakin dia berusaha untuk menggenggamnya. Telapak tangannya semakin terluka. "Please, jangan seperti ini. Benda ini melukaimu, Dante." Bahkan aku merasakannya. Telapak tanganku ikut tergores. Sedikit sakit membuatku meringis. "Cinta, jangan paksa atau kamu akan terluka," ujar Nia. Aku hampir bisa melepaskan serpihan itu dari dirinya, tapi tiba-tiba mengamuk lagi dan mendorongku. Untuk kali ini aku berhasil. Serpihan itu bisa terlepas, namun aku lebih terluka lagi. Naasnya, aku terhempas ke meja tumpul di dekat Nia, membuat punggungku terasa sangat sakit. "Cinta!" Padahal hanya mengenai meja tumpul aja, tapi entah kenapa badanku terasa remuk. Aku sudah tidak bisa fokus dengan yang lainnya. Pinggang dan punggungku terasa sangat sakit. "Aku tidak apa-apa, tidak usah khawatir," ucapku. Rasa sakit yang tidak menentu ini membuatku tidak bisa fokus dengan yang lain. Pipiku yang terisi tipis, tangan yang tergores oleh serpihan kaca, pinggang dan punggung yang sakit akibat benturan, paket komplit. "Cepat kendalikan dia," teriak Nia tiba-tiba. Ternyata Dante yang berjalan mendekatiku. Aku syok, apakah dia akan bersikap kasar lagi denganku? Oh tidak, aku belum sanggup menerima sakit lagi. Namun ada yang berbeda. Tatapannya Dante di depanku, menatap tanganku yang terluka. Ia memegangnya, sedangkan aku masih kebingungan dengannya sekarang. "Seharusnya kamu juga melakukan hal yang sama padaku, dengan melukaiku juga. Bahkan harus lebih sakit dari ini, supaya aku semakin sadar kalau aku selalu membuatmu sakit," ucap Dante. Oh astaga, dia sudah kembali. Dante juga melihat luka di pipiku. Aku tidak mungkin salah lihat kalau Dante menangis lagi. Kali ini untuk apa? "Aku baik-baik aja," ucapku. Dante memelukku. "Bagaimana bisa kamu mengatakan kalau kamu baik-baik aja sedangkan kamu terluka seperti ini? Aku memang sangat tidak pantas untukmu, anakku." Kejadian ini memang sangat membuatku syok. Terkejut bukan main. Banyak luka dan keluh kelah yang terbuka. Meski Dante dengan terang-terangan sudah melabeliku dengan sebutan pelacur, tapi aku tahu kalau dia tidak sadar mengatakan itu. Ia tidak mungkin akan mengatakan itu padaku. Mobilnya sudah seperti rumah. Dia menyediakan kotak obat di mobilnya sehingga aku bisa mengobati luka Dante. Di luar, di depan danau, sedangkan yang lain sibuk membereskan kekacauan yang diakibatkan oleh laki-laki yang satu ini. "Sakit ya?" tanyaku padanya sejak tadi. Sekali aku menekan luka untuk dibersihkan. Aku selalu memastikan kalau dia baik-baik saja dengan itu. Ia terus saja mengatakan tidak. "Pipimu pasti sangat perih," ucapan Dante membuatku berhenti sejenak, menatapnya dan tersenyum. "Tidak apa-apa, nanti pasti tidak sakit lagi."
Lihat, aku bahkan tidak menangis mendapatinya kan? Aku berbicara pada seperti anak kecil. Bahkan nada bicaraku hampir sama seperti bicara dengan anak kecil. Aku minta maaf pada semuanya tentang kemarin dan hari ini, ucap Dante. Ada apa dengan kemarin dan hari ini? Tanyaku lagi, selagi menutup lukanya dengan Hansaplast. Kemarin sebenarnya aku bertemu dengan Danita karena sesudah kita sampai di rumah sakit, dia mengatakan kalau dia berada di lobi. Karena itu aku terburu-buru untuk menemuinya dan menyuruhnya untuk pulang saja ke tempat asalnya. Tapi tidak, dia memberiku pilihan yang keduanya sudah pasti merugikan kita. Alhasil aku menurutinya. Tapi jujur, aku tidak melakukan apapun dengannya. Bahkan aku tidur di mobil sepanjang malam. Dan hari ini aku sudah menciptakan banyak luka untukmu. Bahkan di wajah cantikmu ini, aku kehilangan kendaliku, anak. Maafkan aku tidak tahu mau melakukan apa. Karena jujur saja aku bingung dengan diriku sendiri, anak. Ujar Dante mengaku. Satu hal yang Dante lupakan, alasan dia melabeliku dengan sebutan pelacur. Dia belum mengatakannya, entah itu karena spontan atau apa, intinya sudah melukai hatiku. Tapi mau bagaimana lagi, pada dasarnya setinggi apapun tembok pemisah yang aku bangun pada Dante, tetap teruntuhkan juga. Aku tetap peduli padanya meski dia telah melukaiku. Ikuti aja kata hatimu, Dante, aku serahkan padamu. Jika memang berat untuk meninggalkan istrimu, Danita, ku terima. Setelah anak ini lahir, kalian berhak merawatnya dan aku akan pergi bak menghilang di telan bumi. Tidak akan muncul lagi di depan kalian. Karena itu kalian berbahagialah. Aku akan jauh lebih baik ketika kalian bahagia. Aku hanya minta satu hal, ketika nanti keadaan ibu masih belum bisa membaik dan seperti biasa, tolong rawat dia dengan baik, ucapku tersenyum padahal mataku sudah berbohong dengan terenyuh pada topik yang satu ini. Aku berbohong, mana mungkin aku bisa ikhlas begitu aja. Tanpamu aku tidak bisa, anak, ucap Dante. Aku pun juga melakukan hal yang sama, menatapnya. Kamu bisa, Dante, kebersamaan kita hanya membawa luka saja. Bahkan sampai sekarang aku terluka pada hak yang kecil darinya. Aku tidak akan mengizinkanmu, anak. Pada akhirnya, dengan atau tanpa izinmu, aku sudah lelah. Semuanya memang berusaha untuk menyakitiku. Aku sudah pasrah dengan hidupku sendiri.